Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama saya, sahabat Wahyu semuanya. Insya Allah kita bersua kembali dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan Allah berikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan semoga Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Untuk tema kita pada sesi kali ini, kita akan mengambil tema minyak goreng harga pasar, pemerintah kalah pada mafia. Jadi seperti kita ketahui, sahabat Wahyu semuanya, bahwa sudah beberapa minggu ini gonjang-ganjing terkait minyak goreng itu santer, mulai dari emak-emak di kampung sampai emak-emak di megapolitan itu semuanya menjerit karena harga minyak goreng itu naik melonjak. Pada satu sisi, pada saat itu harganya sangat tinggi, sedangkan barangnya tidak ada. Kemudian terjadi barang-barang ada, tetapi harganya meningkat, sedangkan pemerintah melepas harga subsidi sehingga harganya tidak terkendali. Kita ketahui ada di Kendari itu kita mendapatkan info sampai dengan per liternya itu sampai dengan 40 sampai 60 ribu. Nah, ini kan tidak di mana memang peran pemerintah di sini sangat kurang, sehingga rakyat itu menjerit gitu kan. Di satu sisi juga Mendak menyatakan bahwa hal ini terjadi karena emak-emak itu menimbun minyak goreng. Nah, tapi di satu sisi juga ada indikasi bahwa minyak ini dikuasai oleh kartel minyak atau pengusaha minyak. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas minyak goreng harga pasar, pemerintah kalah pada mafia. Tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Gimana kabarnya, Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Ya Allah, gimana Bang Rocky, masih bisa dapat minyak goreng dengan harga murah, Bang Rocky? Masya Allah, ini di negara penghasil CPO terbesar di dunia nampaknya bisa juga kita dapat minyak goreng. Kelangkaan minyak ini sampai kita dapat informasi bahwa ada ibu-ibu yang meninggal karena mengantri minyak goreng, Bang Rocky. Padahal kita ini sebagai negara terbesar penghasil CPO. Apa tanggapan Bang Rocky terkait kejadian ini? Ya, ini kalau tidak bilang menyedihkan, ya sangat memprihatinkan. Kan sangat memprihatinkan sekali. Bagaimana mungkin negara sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, tetapi rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng, bahkan sampai antri. Bahkan bukan hanya beberapa hari kesulitannya, itu kan panjang sekali tuh, berbulan-bulan. Yeah. Itu menandakan ada yang salah itu. Ada yang salah. Yang salah itu berarti apakah memang tidak ada upaya untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan itu, atau memang tidak mampu menyelesaikannya. Nah, kalau dicari situ kan bisa saja dicari siapa yang bertanggung jawab itu, apakah rakyat, apakah pemerintah, atau justru para pengusaha itu. Nah, itu yang menyedihkan di kita itu, karena posisi sebagai produsen CPO terbesar di dunia, tetapi justru kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini seperti pepatah lama itu, anak ayam mati tadi gitu kira-kira ya. Jadi dia di tempatnya begitu banyak gitu, tapi tidak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini pasti ada salah urus di situ. Nah, itu posisinya begitu, Bung Wahid. Baik. Kemudian begini, Bang Rocky, kan ada pernyataan Mendak yang menjelaskan bahwa ada keberanian pemerintah akan mengungkap nama-nama mafia, tidak akan mendiamkan. Nah, tapi sepertinya sampai saat ini belum ada itu nama mafia yang ditindak, atau perusahaan, atau baik pengusaha atau kartel-kartel tersebut. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait
hal ini, Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat dan kita catat beberapa pernyataan pejabat di era rezim Pak Jokowi ini, itu sama semua ketika mengeluarkan pernyataan itu banyak yang tidak terrealisasi. Janji-janji itu seperti tidak pernah seolah-olah janjinya. Kalau hari ini perdagangan misalnya menjanjikan mengungkap tugas itu sampai hari ini kita belum melihat tuh apa yang tidak tegas. Beda dengan ketika mereka mengatakan kita tidak boleh kalah kaum radikal misalnya, langsung di sana sini kan gitu kira-kira. Mereka ketika ada orang kritis mahasiswa banyak ditangkap. Para aktivis lain sampai hari ini kan masih banyak juga yang dibungkam. Nah itu cepat sekali, tapi kalau untuk berhadapan dengan mafia nampaknya sampai hari ini kok gampang. Nah itu saya pikir janji-janji di pemerintahan rezim Pak Jokowi banyak yang diucapkan oleh para pejabat sendiri. Bahkan mungkin dengan Pak Jokowi sendiri. Dulu mengatakan ekonomi meroket, nggak tahu meroket sampai di mana kan, sampai hari ini saya juga nggak tahu. Dulu ada yang janji mobil SMK akan dilaunching bulan Oktober, nah itu bulan Oktober yang kapan? Sampai sekarang nggak dilaunching. Jadi kalau saya lihat janji-janji yang dikeluarkan oleh pemerintahan ini banyak yang tidak terlaksana atau bahkan mungkin tidak terrealisir dengan sesuai dengan janji. Saya pikir itu yang menjadi persoalan kita. Jadi kalau ada yang menjanjikan akan mengungkap nama-nama mafia minyak goreng termasuk juga akan menindak tegas, saya pikir mestinya segera diragukan supaya jangan ada kesan di tengah-tengah rakyat bahwa rupanya terlalu banyak janji yang tidak pernah ditepati. Saya pikir begitu. Ya, ini memang sangat memprihatinkan Bang Rocky. Tapi begini Bang Rocky, memang ada pro dan kontra ya. Ada pihak-pihak yang pro gitu dengan pernyataan Mendak, karena waktu itu Mendak menyatakan bahwa minyak ini langka akibat banyaknya emak-emak yang menimbun, gitu kan. Justru emak-emak yang disalahkan, gitu kan. Tapi kenyataannya setelah itu kan Kemendak sendiri yang mengkonfirmasi bahwa memang ada kartel minyak. Nah di sini kan sebenarnya ada dua hal yang memang bertolak belakang, gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa memang pemerintah itu tidak mampu mengendalikan mafia itu. Kalaupun memang emak-emak itu berapa maksimal emak-emak itu menyimpan gitu kan atau menimbun dibandingkan dengan pengusaha minyak goreng. Nah, ini bagaimana Bang Rocky melihat pro dan kontra ini, Bang Rocky? Ya, kalau emak-emak itu menimbun, kan mereka harus membeli juga. Nah, apa sih kemampuan daya beli emak-emak itu sehingga bisa menimbun sekian banyak? Nah, kedua, kalaupun betul ya, bisa terjadi misalnya, kan ada aparat yang bisa digerakkan untuk memastikan itu. Nah persoalan berikut, harusnya aparat juga digerakkan untuk mengecek di pihak usaha yang menimbun, kan harusnya begitu. Pada pihak mafia yang menguasai rantai-rantai distribusi ini. Jadi kenapa justru alamat ini diberikan kepada emak-emak atau para rakyatnya? Ini adalah rakyat antri susah, bahkan ada yang kehilangan nyawa gitu. Justru malah disalahkan lagi gitu. Nah ini menurut saya pemerintahan yang buruk. Ini praktek pemerintahan yang buruk. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan urusannya goreng, bahkan berbulan-bulan tidak selesai. Justru menyalahkan rakyatnya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu belum mampu untuk menyelesaikan persoalan, dia cukup minta maaf dong. Minta maaf, kemudian dia bilang kita udah berapa bulan ini tidak mampu menyelesaikan urusan minyak goreng ini, tidak mampu menyediakan, tidak bisa membuat harga lebih murah, harganya juga kurang. Ya minta maaf, jangan malah menyalahkan rakyatnya. Apalagi menyalahkan emak-emak itu. Emak-emak ini kurang baik apa mereka itu? Bisa kualat nanti itu. Mereka yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan para putra-putri bangsa ini. Mungkin termasuk Pak Menteri dan Presiden juga kan dilahirkan oleh emak-emak. Kecuali memang ada mukjizat lain yang tidak dilahirkan oleh emak-emak, itu lain. Tapi pasti itu bukan, hati-hatilah ngomong sama emak-emak. Kan emak-emak. Nah gitu kira-kira. Baik Bang Rocky ya, semakin hangat dan panas nih perbincangan kita Bang Rocky. Kemudian Bang Rocky,
kita ketuai ke beberapa hari kemarin ini, santer ada pernyataan dari Ketua Umum PDIP, Megawati. Beliau membuat video yang di situ mengkritik. Dulunya kan kita kenal bahwa PDIP adalah partainya wong cilik, tapi dari video yang beredar ini bahwa justru Megawati itu mengkritik ibu-ibu yang antri minyak goreng, Bang Rocky. Bahwa beliau menyatakan, kok ya semuanya kok harus digoreng, bukannya kita itu bisa masak dengan rebus-rebusan gitu kan. Mungkin maksudnya bikin bakwan rebus gitu. Atau apa? Atau yang lainnya direbus-rebus. Nah, ini gimana Bang Rocky? Terkait pernyataan Ketua PDIP ini, Bang Rocky, apakah kritiknya salah alamat, mengalamatkan kritik ini terhadap emak-emak, bukan kepada para mafia minyak goreng, Bang Rocky? Ya, saya pikir Ketua Partai PDIP ya, saya pikir harusnya mengoreksi diri ya. Ini kan dia mengaku sebagai partai wong cilik, tapi ketika wong cilik dapat masalah sampai antri minyak susah, malah mengkritik emak-emak itu. Ini saya pikir bahaya juga ini. Ini emak-emak mengkritik emak-emak. Nanti bisa kualat juga itu. Jadi kalau saya lihat salah alamat. Mestinya kalau mengkritik itu jangan mengkritik emak-emak. Apa salah mereka? Apa kekuasaan mereka? Tidak ada. Mengkritiklah para penguasa, mungkin termasuk dia yang mengangkat pengusung presidennya, yang walaupun tanda petik dia mengatakan itu hanya petugas partai, oke lah, biarlah kalau dia mengatakan petugas partai. Justru harusnya dengan menyatakan petugas partai bisa memerintahkan dengan cepat agar petugasnya itu bisa menyelesaikan urusan minyak goreng. Kalau memang betul-betul demikian. Ini kan bukan partai sendiri tapi tidak. Bahkan kalau menurut saya nyinyir dengan emak-emak ini. Ini kan bahasa nyinyir ya. Gitu. Iya. Coba mengajari emak-emak, kalau bahasanya cukup nyinyir itu, apakah hanya menggoreng kerjanya, gitu. Tidak bisa merebus, tidak bisa merujak dan seterusnya lagi. Jadi kan nggak usah diajari, emak-emak itu ngerti kapan dia harus kapan dia harus bikin emak-emak itu udah tahu. Nggak mungkin emak-emak itu membuat nasi goreng dengan cara jadi kalau kapan waktunya nasi goreng itu harus digoreng. Kapan merebus singkong ya memang harus direbus. Kapan merebus sayur ya harus direbus. Nggak usah diajari, dia sudah tahu kapan menggoreng, kapan merebus. Justru kalau menurut saya ini pernyataan yang menyakitkan rakyat. Jadi alih-alih dia berpihak, ini justru tidak berpihak kepada rakyat. Justru mending diam ya, mending diam. Itu kan tidak menyakiti gitu. Walaupun itu salah karena dia partai yang berkuasa, mestinya dia memerintahkan petugas partainya atau meminta dan mendesak kepada penguasa sebagai eksekutifnya untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat itu kan bukan pemerintah. Oleh karenanya mestinya dia tidak mengarahkan kritiknya kepada emak-emak atau mengarahkan kritiknya kepada rakyat. Mestinya kritiknya diarahkan kepada penguasa, kepada presidennya, kepada menterinya, atau kepada petugas partainya kalau memang dia petugas partai. Ini yang harus dia arahkan. Jadi jangan sampai justru malah mengkritik emak-emak. Nah ini menurut saya salah alamat. Atau mungkin ya dia lupa bahwa partainya itu sedang berkuasa sehingga harusnya mengkritik kepada penguasa atau bahkan memerintahkan petugas partainya untuk menyelesaikan persoalan. Nah ini saya pikir ini kasihan sekali rakyat Indonesia ini. Sudah ya, karena rakyat itu sepertinya mengingat Bang Rocky dulu jika kita lihat flashback ke belakang dulu kalau pada saat zaman rezim SBY, kita ingat ketika kenaikan BBM, wah banyak pihak dari partai wong cilik ini yang mengkritik sambil nangis-nangis Bang Rocky ketika BBM naik. Nah, tetapi saat ini mungkin mereka justru mengkritik rakyat yang membela haknya untuk mendapatkan minyak goreng, Bang Rocky. Ya betul itu. Ini menurut saya ya ketika berkuasa dia lupa kewajibannya. Dulu dia mengkritik kan penguasa. Tapi ketika berkuasa dia tidak menjalankan kewajibannya, justru malah mengkritik rakyatnya. Ini luar biasa kelirunya.
Kalau dulu masih benar lah dia mengkritik penguasa. Tapi ketika berkuasa mestinya dia menjalankan kewajibannya. Bukan justru mengkritik rakyatnya. Jadi justru rakyat yang susah, dia bantu. Mungkin cara membantunya juga harus tepat. Cara membantu rakyat yang susah minyak goreng itu, dia bukan bagi-bagi minyak goreng atau bikin pasar murah. Itu bukan partai politik berkuasa itu. Kalau berkuasa dia harus menggunakan kekuasaannya untuk menekan para pengusaha, untuk bisa menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng, apalagi kita penghasil CPO terbesar di dunia, mestinya tidak boleh adalah ini menunjukkan ketika diupayakan oleh pemerintah berbulan-bulan tapi tidak membuahkan hasil, bahkan ujungnya dilepas kepada mekanisme pasar, ini menunjukkan memang pemerintah kita tidak gagah di hadapan para mafia, justru loyo, bahkan kalah dengan para mafia. Ini mungkin kalau menurut saya bukan sekedar kalah ya. Bahkan mungkin ya pemerintah ini tak berdaya berhadapan dengan para mafia. Sehingga apa? Berbulan-bulan urusan minyak goreng saya tidak selesai. Bahkan mungkin kalau menurut saya kebijakan pemerintah juga didikte oleh para mafia minyak goreng ini. Sehingga nampak tidak berani untuk menyelesaikannya. Apalagi kalau dikategorikan ingin menindak tegas para mafia minyak goreng, saya pikir jauh lah. Bahkan sampai hari ini kita tidak melihat lagi sampai di mana itu para mafia itu, belum jelas sampai hari ini. Baik, baik Bang Rocky dan sahabat Wahyu semuanya, kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada sahabat Wahyu, namanya Mas Arif, Bang Rocky. Beliau bertanya, kenapa ya pemerintah ini kok sepertinya memang kalah gitu kan, tidak mampu gitu kan, keok terhadap para mafia minyak goreng, tetapi terhadap umat Islam gitu, terhadap ulama itu tindakannya itu sangat represif. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pertanyaan dari Mas Arif ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir ini bukan pertanyaan Mas Arif sendiri. Banyak sebenarnya orang yang ingin bertanya begitu, mempertanyakan hal itu. Kenapa di depan para mafia seolah-olah negara tidak berdaya? Kan pemerintahan yang begitu gagah ketika menghadapi para aktivis, menghadapi mahasiswa, bahkan mungkin galak dengan rakyatnya. Tadi bahkan menuding nyinyir emak-emak, galak pada rakyat, menuding mereka menimbun dan seterusnya, galak sekali itu. Kenapa dia tidak menuding kepada para mafia yang menimbun, gitu, ataupun para pengusaha yang tidak mendistribusikannya? Kenapa harus ada disalahkan kepada mafia? Bahkan ada partai yang juga ikut menuding, menyalahkan mafia. Apakah pengusahanya tiap hari hanya menggoreng, tidak merebus, tidak merujak dan seterusnya gitu. Nah ini menurut saya bahwa negara ini bukan sekedar di hadapan para mafia. Bukan sekedar kalah. Kalau dalam pandangan saya, negara sudah ditunggangi para mafia. Jadi bukan sudah, kalau kalah itu kan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan dia nggak berani atau kalah. Tapi ini kalau menurut saya sudah ditunggangi para mafia negara ini. Kenapa? Faktanya untuk urusan minyak goreng saya tidak selesai. Padahal negara itu kan satu institusi yang punya kewenangan lebih dari institusi manapun. Jadi orang membentuk negara itu kan karena satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Itu kewenangan institusi yang namanya negara. Tapi kalau sekedar mengurus minyak goreng saya tidak mampu membuat rakyat ini sejahtera, terpenuhinya minyak goreng, ini menunjukkan negara sudah kalah dengan para pengusaha dan para mafia. Saya pikir di situ posisinya. Nah, kalau sudah kalah, berarti kan ada persoalan. Kenapa mereka bisa menang dan kalah? Sementara kenapa rejimnya Pak Jokowi ini begitu galak dengan rakyatnya, bahkan begitu mungkin suul adab ya, begitu galak dengan para ulama, para aktivis, tampak begitu galak. Tetapi ketika menghadapi para mafia, nampak lemes gitu, bahkan tidak berdaya, bahkan sampai hari ini akhirnya menyerahkan harga minyak goreng itu kepada mekanisme pasar. Itu menunjukkan kekalahan. Bukan saja menurut saya sekedar kekalahan, tapi itu menunjukkan bahwa sudah ditunggangi para mafia. Para mafia ini
jelas membuat kebijakan negara sesuai dengan arah dan kepentingan mereka. Nah, kalau sudah sesuai arah dan kepentingan mereka, ini menunjukkan negara kita tidak bisa melayani rakyatnya secara mandiri, secara optimal, secara baik. Nah, dengan begitu, ada faktor yang paling penting saya mungkin butuh kita ungkap. Kenapa pemerintahan atau bahkan negara ini bisa ditunggangi oleh para mafia tadi atau para oligarki ya. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu bukan berpihak kepada rakyat, tetapi justru nampak berpihak atau memenangkan kepentingan-kepentingan para kapitalis atau para mafia tadi. Nah, kalau kita lihat, ini bermula dari sistem demokrasi yang mahal yang sedang kita gunakan. Jadi ketika para pejabat kita ini ingin menduduki jabatan politik, dan dia harus mengikuti proses pesta demokrasi yang mahal, maka dia membutuhkan juga biaya yang cukup mahal. Tidak mungkin dia membiayai sendiri. Disitulah dia menggandeng para investor politik. Dan ternyata para investor politik itu kan sebagian besar para pengusaha. Ya. Dan kita nggak tahu, mungkin ada juga sebagian besar yang ikut di situ pengusaha minyak, pengusaha sawit, pengusaha minyak goreng dan seterusnya kan. Nah, bisa jadi setelah mereka mensponsori para politisi untuk bisa bertarung mengikuti pesta demokrasi tadi, maka setelah para politisi itu duduk, ya tentu mereka melayani juga kepentingan para oligarki. Dan ini kalau kita melihat hal itu nampak sekali pada beberapa kebijakan. Di antaranya termasuk dalam pembuatan undang-undang, di mana undang-undang itu tidak berpihak kepada rakyat, justru berpihak kepada kepentingan para pengusaha. Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa lihat para pengusaha yang nakal itu tergabung dalam mafia tadi, sehingga membuat rakyat susah. Dia mengangkangi urusan minyak goreng sehingga rakyat tidak kebagian. Mereka sebenarnya sudah untung dengan harga yang begitu tinggi, tetapi mungkin mereka untung yang lebih besar lagi dan tidak mempedulikan kesulitan rakyat. Sehingga rakyat begitu susah dan pemerintah tidak berdaya untuk membela rakyat. Nah, pemerintah justru mengalihkan perhatian dengan membuat isu radikal, teroris, sehingga semestinya yang teroris itu yang membuat rakyat susah itu ya para mafia minyak goreng itu sebenarnya, yang membuat bahkan rakyat sampai menderita dengan harga yang begitu mahal. Dan nampaknya bukan hanya minyak goreng. Nah, kalau kita lihat yang antri minyak goreng kan emak-emak atau ibu-ibu. Iya. Ternyata bapak-bapaknya juga pada antri sholat kalau kita lihat beberapa SPBU. Benar. Antri sholat. Jadi negara ini bagaimana ya? Allah memberikan karunia di negeri ini ada penghasil CPO terbesar di dunia, tapi kita harus antri minyak goreng. Di negeri ini juga ada tambang-tambang minyak dan gas bumi, tetapi kita juga kesulitan dan antri minyak gas dan gas bumi tadi, bahkan harganya sekarang naik semua, begitu mahal. Nah, kalau kita bandingkan mestinya harganya bisa murah, tapi dibikin sampai mahal. Ini semua tidak terlepas dari praktek dalam pengisian jabatan politik dalam mekanisme sistem demokrasi yang menggunakan biaya mahal. Oleh karena dengan pesta demokrasi yang mahal itu, para investor politik ini bisa berkolaborasi dengan para politisi, sehingga para politisi bisa duduk di jabatannya, dan para oligarki dan pengusaha yang menjadi investor politiknya kemudian juga ingin memperbesar bisnisnya. Dan dengan mental bisnismen yang sangat tamak tadi, dia nggak mau untungnya kecil, tapi ingin untung yang jauh lebih besar. Dan tidak peduli mau rakyat susah, mau tidak, ya mereka tetap ingin mengambil keuntungan yang maksimal. Saya pikir di situ letak krusialnya. Jadi para pemimpin negeri, para penguasa yang sekaligus merangkap sebagai pengusaha, ini telah menunggangi negara untuk kepentingan bisnis mereka, kepentingan usaha mereka. Satu, penguasa yang punya jabatan, dia menggunakan untuk kepentingan politiknya. Yang satu, pengusaha yang ingin memperbesar bisnisnya, dia menunggangi negara untuk kepentingan bisnisnya dan memperbesar bisnisnya. Saya pikir ini persoalan yang terjadi dalam sistem demokrasi, sehingga mestinya kita coba koreksi ya, untuk menggunakan mekanisme sistem demokrasi yang begitu mahal, yang berakibat semua
kebijakan bisa saja ditunggangi oleh kepentingan para pengusaha atau para pebisnis dan para penguasa politik. Begitu. Baik, artinya memang kerusakan, kezaliman dan masalah yang terjadi saat ini sudah sangat sistematis, gitu kan? Di mana dijelaskan oleh Bang Rocky bahwa ya sistemnya sendiri itu sudah tidak berpihak pada rakyat, gitu kan kesimpulannya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita yang kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, agama yang kafah, yang mengatur semua masalah kehidupan, gitu kan, apapun diatur dengan Islam. Pertanyaannya Bang Rocky, apakah dalam Islam itu mafia itu dilarang? Dan bagaimana negara ataupun khalifah mengaturnya? Apakah ada kisah terkait hal-hal seperti ini, Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat dalam Islam, itu kan praktek-praktek mafia itu diharamkan. Jangankan terjadi praktek mafia, menimbun barang saja itu haram itu. Jadi sekedar menimbun gitu, itu haram. Jadi tidak boleh menimbun, tapi dia harus melakukan distribusi secara normal. Mempermainkan harga kartel itu juga haram. Menimbun barang diharamkan. Jadi dalam Islam itu memang ada mekanisme yang diatur secara ekonomi. Sayangnya memang kita tidak menggunakan sistem ekonomi Islam. Karena menggunakan sistem ekonomi Islam kan berarti menggunakan syariah Islam. Nah, itu nampaknya tidak diterima oleh mereka. Gitu. Di mana tentu sistem ekonomi Islam itu kan lebih dekat kepada keadilan. Sementara kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu kan lebih kepada keserakahan. Nah, ini yang membedakan. Di dalam sistem Islam ada dua hal penting yang di situ menurut saya yang membuat mekanisme pasar itu tidak boleh dijalankan sesuka-sukanya. Justru harga itu tidak boleh dalam hal-hal kebutuhan pokok ya yang mengatur hajat hidup orang banyak itu tidak boleh semua diserahkan tergantung kepada pengusaha yang menentukan, itu tidak boleh. Negara harus hadir mengatur, tentu aturan yang digunakan bukan juga aturan yang disepakati oleh para pebisnis atau pengusaha yang punya kepentingan pasar, tidak, tapi harus dikembalikan kepada syariah. Nah, disitulah Islam mengatur yang pertama terkait dengan aturan itu sendiri, di mana manusia tidak boleh membuat aturan sesuka-sukanya tanpa merujuk kepada kitabullah atau syariah Islam. Tidak boleh. Jadi dia kalaupun membuat suatu aturan atau kebijakan atau langkah perjanjian dan seterusnya, maka dia harus merefer atau merujuk kepada kitabullah, kepada syariat Islam. Bertentangan atau tidak boleh bertentangan. Di situ krusialnya. Dan manusia tidak boleh menentukan benar dan salah sendirian. Menentukan benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, itu harus kembali kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ itu letak krusialnya. Berbeda sekali dengan sekarang, menentukan benar salah, baik buruk, menentukan harga sesuka-sukanya, diserahkan kepada pribadi-pribadi, kepada manusia. Disitulah letak krusialnya, di mana demokrasi meletakkan kedaulatan ada di tangan manusia, sementara syariat Islam meletakkan kedaulatan ada di tangan sang pencipta manusia, yaitu Allah SWT melalui syariatnya. Nah, itu yang pertama, sehingga itu menutup celah terjadinya para mafia, terjadinya para oligarki. Dari tutup dulu di situ. Kenapa? Para oligarki artinya Islam punya perisai ya, Bang Rocky, untuk mencegah terjadinya kezaliman para mafia ini ya, Bang Rocky. Ya, itu. Yang pertama di situ. Kalau itu sudah ditutup, mafia nggak berkutik itu. Kenapa mafia itu bisa tumbuh dan berkembang? Karena tadi mekanisme demokrasi memberikan ruang atau memberikan habitat yang cocok buat mereka. Dengan mekanisme tadi demokrasi yang mahal, kemudian mereka berkolaborasi dengan para politisi, dan celakanya para politisi itu diberi kewenangan berdaulat tertinggi untuk bisa membuat hukum. Nah, itu letak krusialnya situ. Sehingga para mafia tadi berkelindan dan bekerja sama, berkolaborasi, bahkan mungkin bersekutu dengan para politisi yang berhak membuat hukum tadi. Akhirnya mereka mengeluarkan kebijakan dan undang-undang yang berpihak kepada mereka gitu. Ya. Disitulah letaknya munculnya bibit-bibit oligarki dan juga gen-gen para politisi yang membela para oligarki gitu ya, para mafia tadi gitu. Sehingga mereka bisa membuat undang-undang yang menguntungkan mereka.
Maka kalau kita lihat di Republik ini ada lahirlah Undang-Undang Minerba, gitu. Tidak pro rakyat, melahirkan Undang-Undang Omnibus Law, gitu. Tidak pro kepada buruh, tidak pro kepada rakyat, ditolak oleh semua lapisan, tapi tetap saja dia diundangkan, kan gitu kira-kira. Siapa yang berani mengundangkan? Yaitu penguasa yang didukung oleh para pengusaha, kan gitu posisinya. Yeah. Nah, itu salah satu perisai pertama. Yang perisai kedua, nah ini terkait dengan sektor publik. Itu rakyat itu atau masyarakat itu berserikat pada 3 hal, al-kala, wal-ma, wan-nar. Pada sektor energi atau api, ya, baik itu gas, listrik, dan seterusnya, itu harus dikuasai oleh masyarakat, oleh rakyat, dengan dikelola oleh negara. Jadi tidak boleh diserahkan kepada swasta. Di titik inilah tertutup lagi pintu para mafia untuk memainkan peran yang lebih besar. Artinya memang negara punya peran yang sangat vital di sini ya Bang Rocky. Betul, betul. Dalam Islam itu rakyat memang berkuasa untuk memilih penguasanya, tetapi penguasa itu tidak boleh membuat aturan sesuka-sukanya. Dia harus menerapkan aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta manusia dan pemberi aturan. Di situ letak krusialnya Islam. Jadi tadi misalnya sektor migas tadi ya, itu tidak boleh diserahkan kepada swasta, individu-individu, apalagi asing dan asing, tidak boleh. Itu milik seluruh rakyat, di umat, dan itu harus dikelola oleh negara dan digunakan, kembalikan sepenuhnya kembali kepada umat. Tidak boleh dipakai untuk urusan kepentingan bisnis, tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Dia harus kembali kepada hasilnya, dikembalikan kepada rakyat. Itulah Islam mengatur situ posisinya. Jadi al-kala wal ma' wan nar. Al-kala berarti apa? Semua hutan, semua padang rumput, padang gembalaan itu juga milik rakyat. Tidak boleh hutan itu diserahkan kepada usaha. Ini yang terjadi kan, semua hutan ini yang akhirnya dijadikan kebun sawit itu kan sebenarnya harusnya milik rakyat. Coba Anda bayangkan, minyak goreng itu kan diambil dari hutan tadi itu. Yeah. Hutan itu diberikan oleh negara kepada mereka, dipinjamkan kepada mereka untuk ditanami sawit, padahal pohon hutannya juga ditebangi, diambil oleh mereka. Sawit diberikan subsidi. Bahkan mendapat subsidi lagi, kan kurang ajar itu. Betul-betul negara tidak berpihak kepada rakyat, bahkan berpihak kepada para pengusaha, bahkan mungkin terkutip mafia minyak goreng itu diantara mereka ada di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di situ tertutup, kalau Islam yang mengatur itu telah. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan aturan Islam, suka-suka sekali mereka, longgar sekali. Jadi al-kala wal ma' wan nar, air juga termasuk itu. Air itu kebutuhan publik yang tidak boleh dibisniskan. Dan di zaman sekarang coba lihat perusahaan air minum luar biasa, dikelola oleh swasta, bahkan swasta asing ikut masuk ke dalam. Yeah. Jadi rakyat ini praktis tidak punya kekuasaan lagi untuk mengelola hak mereka. Bahkan mereka hanya hanya diberi mimpi bahwa rakyat itu berdaulat dalam sistem demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat berdaulat ketika memilih doang itu saja di kotak suara. Setelah itu nggak berdaulat sama sekali. Jadi demokrasi itu memberikan mimpi seperti itu, gitu kira-kira. Jadi rakyat dikatakan berdaulat hanya saat memilih. Setelah memilih, yang berkuasa penuh bukan rakyat lagi, tetapi para politisi yang mereka pilih itu. Dan sayangnya para politisi yang ikut dalam pesta demokrasi itu menggunakan biaya yang mahal, dia berkolaborasi dengan para investor politik. Dan para investor politik tidak lain adalah pengusaha. Dan pengusaha diantaranya adalah pengusaha minyak goreng dan seterusnya. Ternyata mereka memainkan peran sebagai mafia yang akhirnya minyak goreng menjadi susah didapatkan oleh rakyat. Kalaupun ada, akhirnya mahal sekali. Nah, ini menurut saya Islam itu memberikan pencegahan yang begitu jauh pada prinsip-prinsipnya. Ada perisai-perisai yang bisa mencegah itu dan membentengi umat dari kezaliman-kezaliman penguasa maupun pengusaha. Itu kira-kira Bung Wahyu gambarannya terkait Islam. Baik, luar biasa Bang Rocky. Dari sini kita bisa membandingkan bagaimana demokrasi mengatur urusan umat dan mengurus negara ini, dan kita bandingkan dengan bagaimana Islam mengatur itu. Untuk itu sahabat Wahyu bisa kita coba sahabat Wahyu perhatikan. Sebenarnya Islam adalah agama yang sangat rahmah gitu kan, sangat merahmati baik itu manusianya, alamnya gitu kan.
semuanya diatur dengan Islam, dan itu sesuai dengan ya hakikat penciptaan, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Nah, untuk itu agar kita menjadi berkah hidupnya gitu kan, sejahtera gitu kan, tidak dizalimi terus-menerus, maka sebenarnya Islam punya konsep terkait bagaimana mengatur urusan umat. Nah, misalnya khususnya kali ini kita membahas tentang minyak goreng. Nah, mungkin sebelum kita tuh Bang Rocky, saya masih ada satu keinginan untuk Bang Rocky memberikan closing statement terkait tema kita kali ini terkait minyak goreng harga pasar, pemerintah kalah pada mafia. Bang? Saya pikir pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia. Tapi pemerintah juga tidak boleh galak dengan ulama dan aktivis. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, kepada para mafia pemerintah harus gagah dan tegas. Tidak boleh kalah. Tetapi untuk bisa tidak kalah itu, pemerintah memang yang dibentuk tentu tidak boleh melalui mekanisme yang menyandera mereka, yaitu mekanisme demokrasi yang begitu mahal. Saya pikir ini proses pesta demokrasi ini harus ada perubahan yang signifikan, bahkan mungkin perubahan yang sangat gradual, supaya apa? Pemerintahan yang terbentuk itu tidak tersandera oleh para oligarki, para pengusaha maupun para mafia. Saya pikir di situ letak krusialnya. Jadi kita harus berani melakukan koreksi, melakukan nasihat, melakukan perubahan yang sangat signifikan dari awal terjadinya pembentukan pemerintahan yang dikendalikan atau ditunggangi para oligarki maupun para mafia. Dan saya kira minyak goreng ini hanya salah satu bagian kecil efek yang ditimbulkan oleh para mafia. Saya pikir nanti akan ada mafia pupuk, bahkan mungkin ada mafia hukum, bahkan mungkin ada mafia solar, bahkan ada mafia-mafia yang lain. Ketika memang negeri ini masih dijerat dengan sistem demokrasi yang mahal, dengan pesta demokrasi yang biayanya super mahal, maka saya pikir untuk menghilangkan para mafia itu sangat sulit ya. Kecuali memang pemerintahan ini betul-betul diisi dengan cara yang baik, dengan cara yang murah, efisien, dan efektif, sehingga tidak tersandra oleh kepentingan para investor politik maupun para mafia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Rocky atas pemaparan dan penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight yang baru terkait tema malam ini atau tema pada sesi kali ini, dan mudah-mudahan sahabat Wahyu semua bisa mengambil pelajaran sekaligus menyadari bahwa sejatinya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana Islam itu bisa mengatur seluruh masalah atau problematika yang dihadapi umat saat ini gitu. Baik, mungkin itu saja sahabat Wahyu semua. Terima kasih banyak, jazakallah khair atas waktunya sudah, dan kepada Bang Rocky juga jazakallah khairan katsiran saya ucapkan. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf kepada pada sahabat Wahyu semua, dan kepada Bang Rocky sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rocky. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tema yang lebih jos lagi, yang lebih menarik lagi. Baik, sahabat Wahyu, kita akhiri bincang bersama sahabat Wahyu sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.